Episode 49, Anjani bereaksi. Pagi itu Anjani berdiri tidak jauh dari pintu gerbang rumah Kenzo dan bersembunyi. Rencananya dia akan mencegat Kenzo dan meminta tolong pada pria itu. Tidak. Dia akan membuat Kenzo menolongnya. Anjani masih saja belum menyerah. Dia merasa jika rencananya pasti berhasil saat pintu gerbang terbuka. Anjani yang memang sudah menyiapkan dirinya untuk melakukan hal ini langsung berlari ke arah mobil itu. BRUKK. Kenzo terkejut saat mendengar suara teriakan dan mobilnya menabrak seseorang. Pria yang ada di sampingnya sampai menegang. Kelvin, ada apa? Tuan, sepertinya ada drama. Kelvin keluar dari dalam mobil dan melihat Anjani yang sudah dibantu oleh beberapa orang untuk duduk. Kenzo. Anjani berteriak memanggil nama Kenzo. Dia berharap Kenzo akan keluar dan menolongnya. Kamu kenapa? Kelvin bertanya karena melihat Anjani menangis meraung. Apa kamu buta? Kakiku sakit karena kamu tabrak. Kamu harus tanggung jawab. Itu bukan salahku. Kamu sendiri yang berlari menuju ke arah depan mobil, sahut Kelvin dengan tatapan tajam. Anjani tidak takut. Justru dia menantang Kelvin. Menurutnya pria ini yang menjadi penghalang untuk kembalinya Kenzo pada dirinya. Rhea, jangan keluar. Suara Kenzo terdengar memerintah. Anjani mendongak menatap penasaran pada wajah Rhea. Wanita yang membuat Kenzo berpindah hati meski sekian tahun. Anjani tahu jika Kenzo belum mendapatkan wanita pengganti dirinya selama 10 tahun ini. Maka dari itu dia benar-benar ingin tahu sekelas apa wanita itu. Kenzo keluar mobil menyusul Rhea yang penasaran dengan apa yang terjadi. Rhea yang saat ini menggunakan dress cantik, berwarna peach dengan rambut digerai membuatnya terlihat sangat cantik. Bahkan Anjani pangling dengan Rhea. Rhea, sebaiknya kita segera pergi. Kita harus segera ke Kawa. Nanti biar Kelvin yang mengurus masalah ini. Kenzo memegang pinggang Rhea dan memeluk posesif. Dan hal itu tidak terlepas dari pandangan semua orang termasuk Anjani. Tidak Kenzo. Aku ingin bicara padamu. Tolong. Isabel butuh kamu. Aku nekat ke sini karena Isabel butuh kamu. Kamu adalah ayah kandungnya. Tubuh Rhea menegang mendengar seruan Anjani. Jantung berdebar kencang. Apakah benar Kenzo memiliki anak dari kekasihnya di masa lalu? Hahaha. Omong kosongmu nyaring bunyinya. Dasar murahan. Seru Kenzo menatap jijik pada Anjani. Sungguh dia tidak pernah menyangka jika dulu pernah menjalin hubungan dengan wanita di hadapannya. Ini, apakah dulu mata dan hatinya buta? Aku bicara yang sebenarnya. Isabel anakmu kan? Kaki Rhea lemas. Dia tidak sanggup jika harus menerima kenyataan yang didengarnya ini. Jangan percaya padamu sayang. Wanita itu gila. Dia menginginkanku karena sekarang dia sudah bangkrut. Bisik Kenzo di telinga Rhea. Dia tahu jika Rhea pasti syok mendengar ucapan Anjani. Dia ingin Rhea tidak terpengaruh. Benarkah? Aku memang brengsek. Tapi aku tidak akan menebar benihku sembarangan. Jawab Kenzo. Rhea bersungut sambil bersedekap dada. Rasanya kesal sekali jika mengingat sepak terjang Kenzo di masa lalu. Tapi Rhea tahu jika itu semua sebelum Kenzo bertemu dengannya. Dan selama beberapa bulan ini, Kenzo sepertinya bisa menambah diri untuk tidak melakukan kegiatan itu. Kenzo menatap Kelvin dan memberikan kode. Kelvin mengangguk mengerti. Ido, urus wanita ini. Beri dia uang yang kusediakan itu dan buat dia tidak muncul lagi di hadapan Tuan Ken. Ido yang berada di situ memberi hormat. Siap Tuan. Kenzo menarik pinggang Rhea untuk masuk ke dalam mobilnya kembali. Dia berharap Kelvin kali ini benar-benar bisa mengurus Anjani. Jadi benar kalau Tuan punya anak dengan wanita yang Tuan cintai itu. Aku mau banget punya anak dengan wanita yang aku cintai. Sekarang juga boleh. Kenzo menggoda Rhea. Ya sudah, saya turun saja dan Tuan kembali sama Mbak Larasati Anjani itu. Saya tahu kok Tuan masih menyimpan barang-barang punya Larasati Anjani. Kenzo mengerutkan keningnya. Kenapa Rhea bicara seperti itu? Seingatnya dia sudah tidak menyimpan barang-barang Anjani. Memangnya barang apa yang aku simpan? Tahu Tuan kan masih cinta sama dia. Rhea merapatkan tubuhnya ke pintu. Rasa cemburu menguasai hatinya. Aku nggak ingat dan juga nggak peduli. Wanita yang kucintai itu kamu sayang. Tidak ada yang lain.
Kenzo langsung menggeser tubuhnya dan memeluk Rea erat. Bibirnya mencium pipi Rea berkali-kali. Masa sih aku harus membersihkan kamarku? Rea masih bergeming. Kelvin, suruh orang membersihkan kamarku sampai bersih. Buang semua barang-barangnya dan ganti dengan yang baru, termasuk baju-baju, sepatu, dasi, jam tangan dan semuanya. Rea langsung menoleh cepat ke arah Kenzo sambil mulutnya menganga, bersambung.